terlalu menggampangkan pilihan-pilihan dalam kehidupanmu yang justru akan menghancurkan bangunan kehidupanmu, khususnya bangunan kehidupan imanmu di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Suatu hari seorang pria yang kuat dengan otot seperti baja dan kemampuan untuk mengalahkan ratusan musuh, Bapak Ibu Saudari, itu berakhir sebagai seorang yang buta, berakhir sebagai orang yang dirantai dan dijadikan bahan tertawaan di pesta musuh-musuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin seseorang yang begitu hebat bisa jatuh begitu rendah? Jawabannya ada di dalam setiap pilihan-pilihannya. Kalau saudara tahu siapa orang itu, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, seorang pria yang kuat dengan otot yang seperti baja dan kemampuan untuk mengalahkan ratusan musuh, berakhir sebagai orang yang buta, dirantai dan dijadikan bahan tertawaan. Saudara-saudara bisa tulis siapa pribadi itu, ya, kalau saudara mengetahui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menggampangkan setiap keputusan hidup, karena perlahan-lahan itu akan meruntuhkan masa depanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika saudara punya bakat, saudara punya peluang, saudara punya panggilan daripada Tuhan, tetapi kalau saudara menggampangkan keputusan hidup dalam pilihan-pilihanmu, maka Bapak, Ibu, saudari, siap-siaplah perlahan-lahan runtuhlah masa depan kita. Ya, Simpson, betul. Ya, Bapak Ibu saudari, saudara pernah membuat keputusan mungkin dalam setiap kehidupan saudara yang buruk, yang sebenarnya saudara sudah tahu ada resikonya. Mungkin kita pernah mengalami ataupun membuat keputusan-keputusan yang buruk dalam kehidupan kita semua, dan kita tahu ada resiko dalam setiap pilihan kita itu. Saudara, lalu kemudian kita tergoda untuk berbohong kecil, untuk bermain di area abu-abu itu, ya, entah itu di pekerjaan, ya Bapak Ibu saudari, atau saudara terus menjalin hubungan yang tidak sehat karena rasanya enak. Ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pernah berada di sana dalam kehidupan kita semua. Simpson adalah cermin bagi kita, seorang yang dipenuhi potensi besar, tetapi hidupnya hancur. Hidupnya hancur karena terus-menerus memilih jalan yang salah. Saat ini Tuhan ingin memperingatkan kita. Saudara, hidupmu itu dibangun dari pilihan-pilihanmu di masa lalu. Kehidupanmu hari ini itu dibangun dari setiap pilihan-pilihanmu di masa lalu. Jika kau terus menggampangkannya, satu hari semuanya akan runtuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sambil kita tap-tap layar, Bapak Ibu saudari, haleluya. Jangan lupa di-share channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada setiap mereka di grup-grup yang kita miliki di handphone kita masing-masing. Share kepada mereka semua, karena ini bagus bagi setiap kehidupan saudara dan saya, bahkan setiap mereka. Ya, bayangkan kalau ada seorang ayah yang dulunya dihormati, sekarang kehilangan keluarganya karena keegoisannya. Seorang pemimpin rohani yang dulu dipakai Tuhan dengan dahsyat, sekarang hidup di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Seorang pemuda berbakat yang bisa menjadi apapun, tetapi terjerat narkoba karena salah pergaulan. Saudara, kisah Simpson adalah kisah bagi setiap mereka, bahkan juga mungkin menjadi kisah saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita kesempatan, Tuhan memberi kita kasih karunia. Tetapi jika kita terus hidup sembrono, perhatikan baik-baik, suatu hari kita akan terbangun dan menyadari, aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Pada kesempatan saat ini Bapak Ibu saudari, sebelum terlambat, mari belajar dari kesalahan-kesalahan Simpson di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menggampangkan pilihan-pilihan hidupmu. Karena kalau saudara menggampangkan setiap pilihan-pilihan hidup yang kau ambil,
itu ke depan bisa menghancurkan bangunan kehidupanmu, bahkan kerohanianmu. Bapak Ibu, di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16, saudara akan menemukan bagaimana ada seorang hakim yang bernama Simson. Saudara, hidup adalah serangkaian pilihan. Setiap keputusan yang kita ambil, baik kecil, baik besar, itu membentuk bangunan kehidupan kita. Sayangnya Bapak Ibu Saudari, banyak orang Kristen menggampangkan pilihan hidup mereka. Mereka berpikir bahwa anugerah Tuhan akan menutupi segala kesembronoan mereka. Kesembronoan mereka. Saudara, kisah Simson adalah peringatan keras bahwa hidup saudara yang dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang sembrono pada akhirnya akan meruntuhkan masa depan kehidupanmu. Sekalipun saudara dipenuhi dengan potensi, dengan talenta, dengan panggilan ilahi dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, saya serius menyampaikan hal ini supaya saudara dan saya merenungkan baik-baik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak supaya saudara dan saya, ya dimanapun kita berada, saudara tahu latar belakang Simson punya potensi yang besar, punya tanggung jawab yang besar. Saudara akan menemukan di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 5. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara berkomentar negatif ya di dalam channel ini, saudara ada ngeledek dan lain sebagainya, daripada saudara capek-capek ya berkomentar ngeledek dan lain sebagainya, mendingan saudara cari channel yang membangun iman saudara. Ya, saudara cari channel yang membangun iman saudara, sehingga saudara bisa terberkati lewat iman yang saudara yakini, ya, lewat setiap kehidupan saudara. Tetapi bagi saudara yang ada di channel ini, karena kita semua rindu mau mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, kita rindu untuk memaknai setiap kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab itu adalah harta, harta terpendam bagi mereka yang mau belajar tentunya. Ya, dalam setiap kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita semua. Tapi bagi mereka yang gak mau belajar, Bapak Ibu Saudari yang mau cari-cari salah, ya saudara, carilah channel yang membangun iman saudara. Kalau saudara di tempat ini, saudara terberkati, bertekunlah. Saya hanya mau mengajak setiap saudara dan saya seperti itu, bertekunlah, tuluslah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang lihat setiap ketulusan saudara dan ketulusan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, setiap kebenaran yang jatuh di tanah hati yang baik itu bertumbuh berbuah. Jadi saudara, daripada capek-capek waktumu di sini, mendingan saudara ada di channel yang lain. Dan itu memberkati, merahmati hidup saudara ya. Haleluya. Yang pertama, kembali lagi, Simson memiliki potensi besar, memiliki tanggung jawab yang besar. Saudara, Simson dipilih Tuhan sejak dalam kandungan. Dia dikuduskan sebagai nazir dan diberikan kekuatan luar biasa untuk membebaskan Israel dari bangsa Filistin. Saudara, banyak orang diberi talenta oleh Tuhan. Banyak orang diberikan peluang, diberikan panggilan istimewa, tetapi tidak semua mengelolanya dengan bijak. Saudara, anugerah Tuhan bukan alasan untuk hidup sembarangan. Anugerah Tuhan bukan alasan untuk saudara hidup sembrono dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Simson memiliki potensi besar, memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, ya, saudara, dia malah justru merusak semua itu dengan pilihan-pilihan yang tidak bertanggung jawab. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Simson ini, dia seorang nazir Allah. Simson dikuduskan sejak lahir sebagai nazir, orang yang dipisahkan dan hidupnya bagi Tuhan. Dengan 3 larangan, tidak minum anggur atau arak, ya Bapak Ibu Saudari, tidak menyentuh mayat. Yang ketiga, tidak memotong rambutnya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil Simson untuk mulai menyelamatkan Israel dari bangsa Filistin pada saat itu. Dan ini menunjukkan bahwa Simson adalah alat pembebasan yang Tuhan hadirkan buat kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Saudara, Tuhan memanggil Simson untuk menyelamatkan atau untuk mulai menyelamatkan orang Israel dari orang-orang Filistin.
Dan ini menunjukkan bahwa Simson adalah alat pembebasan bagi bangsa itu di tangan Tuhan. Jadi maksud Simson dihadirkan justru Bapak Ibu Saudari untuk menjadi alat pembebasan ilahi buat kehidupan bangsa itu. Nah saudara, masalahnya adalah Simson itu diberikan kekuatan fisik secara luar biasa, tetapi dia mengabaikan tanggung jawab moral dan spiritualnya. Ini mencerminkan paradoks kasih karunia dan penghakiman di dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada paradoks di sana. Kamu sudah diberikan kekuatan fisik yang luar biasa, diurapi oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia mengabaikan tanggung jawab moral dan spiritualnya dalam setiap kehidupannya. Saudara, hati-hati. Saudara diberikan bakat oleh Tuhan. Tapi bukan berarti saudara diizinkan untuk berdosa di dalam hidup saudara. Saudara diberikan anugerah oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tetapi bukan berarti kita diizinkan untuk berdosa. Banyak orang Kristen berpikir Tuhan pasti memaklumi. Gak apa-apalah baru sekali berdosa. Gak apa-apalah gak berdoa setiap hari. Sekali-sekali. Gak apa-apalah gak ke gereja. Sekali-sekali. Semua sekali-sekali Pak. Mereka berpikir Tuhan pasti memaklumi. Tuhan juga pasti memaklumi aku. Karena aku dipakai dalam pelayanan. Gak apa-apalah. Melayani tanpa berdoa. Melayani tanpa berdoa dan puasa. Gak apa-apalah. Ya, melayani tapi kemarin habis berbuat dosa. Gak apa-apa. Tuhan juga pakai kok. Tuhan pasti maklumi. Saudara, Simson itu membuktikan bahwa panggilan dan karunia Tuhan tanpa karakter yang terus diperbaharui itu berujung kepada kehancuran. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari. Banyak ditemukan pemimpin-pemimpin gereja. Bagaimana mereka Bapak Ibu Saudari tidak menjaga moralitas dalam setiap hidup mereka. Pada akhirnya jatuh dalam skandal-skandal. Saya nggak sebutkan ya, tokohnya siapa, saudara bisa cari sendiri, banyak Bapak Ibu Saudari. Baik di kita, di negeri kita, di Australia, di Amerika, banyak Pak. Yang akhirnya Bapak Ibu Saudari jatuh dalam skandal. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Tidak menjaga moralitasnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama saudara harus mengetahui latar belakang Simson. Punya potensi besar, punya tanggung jawab besar. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, justru hidup sembarangan dengan pilihan-pilihan yang diambil. Apalagi ketika dia pilih istri. Dia pilih pasangan. Nanti kita belajar. Yang kedua, saudara, pola hidup Simson yang sembrono. Ya, sehingga menimbulkan akibat yang TSM. Terstruktur, sistematif, masif. Merusak hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Simson itu terus-menerus mengambil jalan mudah, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, mana ada orang Filistin yang bisa mengalahkan saya? Tenang aja. Ya, saya ini punya kekuatan. Saya bisa hajar semua ratusan orang Filistin. Tenang, masih punya kekuatan. Ini hati-hati ya para pria ya. Biasanya para pria demikian dalam setiap kehidupannya. Gampang, masih punya kerjaan kok, masih punya duit di rekening, ya, masih jadi PNS kok, tenang, masih ada bisnis, masih ada omset, tenang, masih punya kekuatan sendiri gitu Bapak Ibu Saudara. Biasanya para pria demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pada akhirnya mereka mengabaikan kekudusan, mereka mengabaikan hikmat Allah dalam setiap hidup mereka. Dan akhirnya jatuh dalam hal yang sama seperti Simson. Ya Bapak Ibu Saudari, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mentang-mentang lu lagi pada sehat. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kalau udah 50-an, 60-an mulai ada sakit ini, sakit itu. Apalagi sudah tergeletak, tidak bisa bergerak, baru sadar. Tapi sadarnya Bapak Ibu Saudari cuma menangis saja. Kenapa ya masa laluku begitu ya? Menangis Pak. Kenapa enggak sekarang, sejak sekarang sadar Pak Bu? Kenapa enggak sejak sehat kalian semua sadar? Diberkati, ada pekerjaan-pekerjaan yang baik, bisnis-bisnis yang baik. Kenapa enggak sekarang sadar sih semuanya?
Kenapa harus seperti Simson yang mengabaikan kekudusan, mengabaikan hikmat Allah, mengabaikan saudara harus bergantung kepada Allah. Saudara, 3 kesalahan fatal yang dilakukan Simson dalam setiap hidupannya. Simson itu memaksa orang tuanya untuk menikahi seorang perempuan Filistin. Dia melanggar perjanjian nazir Allah, ya, dan perintah Tuhan bahwa bangsa Israel tidak boleh menikah dengan kawin campur model demikian. Gak boleh, Pak, Bu. Tetapi dia memaksa orang tuanya untuk mengambil perempuan untuk dia nikahi dari karangan orang Filistin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Simson memaksa orang tuanya. Tolong dong, Ma, Pak, aku pengen kawin, tapi sama yang itu tuh, yang di sono tuh. Aku cuma jatuh cintanya sama dia. Kalau bukan dia nanti aku mati aja dah, gitu Bapak Ibu Saudari ya. Disampaikan kepada orang tuanya. Ya pasti paksaan seorang anak kepada orang tua ya. Pokoknya gak mau pasti dia, pokoknya mesti dia lah, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Itu hanya ilustrasi ya Bapak Ibu Saudari. Nah, ketika saudara mengikuti hawa nafsu, mengikuti seks, mengikuti uang, mengikuti kesenangan duniawi dalam setiap kehidupan saudara dan mengabaikan prinsip firman Tuhan, saudara sedang meletakkan bom waktu. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara sedang meletakkan bom waktu dalam hidup saudara. Enggak memang hancur seketika ketika saudara mengambil pilihan itu salah sebenarnya, tapi enggak langsung seketika. Tapi saudara sedang meletakkan bom waktu dalam hidup saudara. Hitungannya mundur, Pak. 10, 9, 8, 7, 6. Ini bisa terjadi dalam waktu hitungan bulan, minggu, atau mungkin tahun dalam setiap hidup saudara. 10 tahun, 9 tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai nanti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup saudara hancur karena bom itu pasti meledak. Saudara yang bisa kita ambil, jangan sampai saudara mengabaikan kekudusan demi nafsu. Ini yang diabaikan oleh Simson. Yang pertama, yang kedua, dia bermain-main dengan godaan dalam kehidupannya. Dia berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama, hubungan dengan Delila. Ya, hubungan dengan Delila, Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, kamu kalau ketemu pacar, itu bisa membangun imanmu, tapi bisa mendrop kehidupan imanmu. Hati-hati. Ya, bisa mendrop down kehidupan iman kita, atau saudara menumbuhkan kehidupan imanmu. Baik yang cowok, baik yang cewek, siapapun kalian. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bermain-main dengan godaan. Dia berkali-kali jatuh di dalam dosa yang sama, hubungan dengan Delila, padahal dia tahu ada resikonya di sana. Tetapi dia bilang, nggak apa-apalah. Tuhan tahu kan aku diurapi. Aku ini kan luar biasa. Kalau aku ya melayani kan powerful, Tuhan juga tahu lah, Tuhan pasti maklumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Simson bermain-main dengan Delila, padahal dia tahu ada resikonya. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, dia menganggap remeh dosa dalam setiap kehidupannya, dan dia terus bermain di tepi jurang dosa, yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudari hidupnya mengalami kehancuran secara total. Walaupun pada masa akhirnya dia mengalahkan ya banyak orang Filistin dalam kebutaannya, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, tapi itu sisa-sisa kekuatannya. Saudara, jangan bermain-main dengan godaan dalam hidup saudara. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Saudara selalu andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Simson tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkannya karena hidupnya yang tidak taat. Dia pikir Tuhan masih ada dalam hidupnya. Dia pikir Tuhan mengurapi dia, Bapak Ibu Saudara, dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Saudara, baik bakat, baik jabatan, baik pelayanan dalam setiap kehidupan saudara itu tidak menjamin perlindungan Tuhan jika saudara memberontak terhadapnya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara, inilah 3 hal kesalahan yang dilakukan oleh Simson. Bagaimana dia mengabaikan kekudusan demi nafsu.
Dia bermain-main dengan godaan dan dia mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan Tuhannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal-hal ini baik-baik dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan saudara runtuh oleh karena pilihan-pilihan sembrono yang saudara ambil, mengabaikan kekudusan demi nafsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di dalam Alkitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 2-3, Simson melihat, katanya di sana, ia melihat, ia menyukai. Ya, dan lalu kemudian dia sampaikan kepada orang tuanya, ambil bagiku wanita itu. Saudara, ini pola keputusan bukan berdasarkan doa, bukan berdasarkan saudara berhubungan secara pribadi dengan Tuhan sehingga ada hikmat mengalir dalam kehidupan Simson. Ini berdasarkan nafsu, sehingga dia menyukai, dia melihat, lalu kemudian dia menyukai, lalu kemudian dia desak orang tuanya, ambil bagiku wanita itu. Ini pola keputusan berdasarkan nafsu semata, Pak, yang dilakukan oleh Simson, bukan berdasarkan kebenaran. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, mau mencari jodoh nggak berdoa, yang penting ya dia baik lah, dia kan baik. Yang penting dia baik, dia bisa nganterin aku kemana-mana. Apalagi kalau kaya, apalagi kalau punya mobil, apalagi kalau rumahnya di daerah Pondok Indah. Wah, pokoknya udah deh, kelepek-kelepek Bapak Ibu Saudari. Saudara belum meminta hikmat kepada Tuhan, belum juga berdoa. Pokoknya terobos aja bos, ya. Sehingga saudari bukan berdasarkan doa, tetapi nafsu semata. Saudara, dosa itu dimulai dari pikiran. Memang Simson tidak langsung jatuh pada saat itu, tetapi itu dimulai dari keinginan yang tidak dikuduskan dalam setiap kehidupan. Jadi kalau saudara pacaran, saudara berkeluarga, saudara memilih pasangan hanya karena ketertarikan fisik, emosi, tanpa mempertimbangkan keselarasan iman, bodohlah setiap kehidupan kita semua. Sama seperti Simson. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang hanya berdasarkan ketertarikan secara fisik. Enak, pokoknya gue enak, ya, emosi gue nyaman dengan si dia, tetapi tanpa mempertimbangkan keselarasan iman dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, ada orang-orang yang bisa mengejar pekerjaan dengan gaji besar, tetapi melanggar integritas mereka sebagai orang-orang Kristen. Gak apa-apalah korupsi dikit-dikit. Ya kalau dihukum-hukum, ya gak apa-apa, korupsi puluhan miliar dihukum paling juga 5-7 tahun. Ya balik modal lah, bahkan bisa lebih untung. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengejar pekerjaan gaji besar. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi melanggar integritas Kristen. Ada yang pergi ke Kamboja, ada yang pergi ke Thailand karena gajinya mungkin 2-3 digit. Terpengaruh, wah gajinya gede. Bukan masalah saudara pergi ke sananya, tetapi saudara berdoakah saudara terhadap setiap pilihan-pilihan saudara? Atau saudara mengejar pekerjaan itu hanya karena melihat gaji yang besar, sehingga saudara pada akhirnya saudara pulang hanya nama, saudara pulang hanya ginjal satu dalam setiap kehidupan saudara. Karena ternyata saudara di sana human trafficking dalam setiap kehidupan orang-orang yang melakukan demikian. Saudara, mari, kalau saudara mau mengejar pekerjaan, memuliakan nama Tuhan, berdoa dulu sebelum saudara mengambil keputusan. Kalau saudara mau berpacaran, mau menikah, berdoa dulu Pak Bu. Jangan kayak Simson, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya, yang akhirnya mengabaikan kekudusan demi nafsu. Ada yang kedua saudara, jangan sampai saudara dan saya bermain-main dengan godaan. Saudara, Delila itu simbol penipuan. Ya, Delila itu simbol penipuan. Saya tidak bilang perempuan itu Bapak Ibu Saudari semuanya penipuan, tetapi saya menyampaikan Delila itu simbol penipuan. Karena nama Delila itu mungkin berasal dari akar kata Ibrani dalal, yang artinya melemahkan. Saudara, Simson 3 kali diuji, tetapi tetap dia tidak waspada. Tetap hatinya Bapak Ibu Saudari, dia pengen wanita itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Delila ini punya teknik manipulasi emosional.
Sehingga Bapak Ibu Saudari dia bisa memanipulasi Simson dalam setiap kehidupannya. Hati-hati yang berpacaran dalam setiap kehidupan saudara. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudari melakukan hal demikian. Dimanipulasi emosimu dalam setiap kehidupanmu. Jadi saya sampaikan kepada anak saya yang pertama, Pak Bu, ya kamu jangan pacaran ya nak. Karena kalau kamu pacaran usia muda, ya usia remaja tanda kutip, kamu jadi nggak belajar, nanti jadi hancur hidupmu. Jadi kami sebagai orang tua melarang. Bapak Ibu Saudari, nanti kalau kamu sudah mulai kuliah kerja, baru lirik doakan. Karena Bapak Ibu Saudari kalau masih remaja muda, udah pacaran, aduh, dia nggak cinta lagi sama orang tuanya, dia cinta nanti sama pacarnya Pak Bu. Nanti papa mamanya ngomong gini, pacarnya ngomong begitu, dia dengerin pacarnya. Jadi daripada kita membiarkan seperti itu, mendingan kita larang di awal. Udah nggak kesana kamu arahnya, ini belajar. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti pas kamu kerja ada nanti Tuhan sediakan. Karena saya tahu hal ini. Ya, berpacaran ada yang sehat, tapi ada juga yang jeblok jadinya imannya Pak. Ya, ada juga yang meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita termanipulasi emosi kita oleh setiap kehidupan gaya-gaya pacaranmu yang tidak berkenan itu di hadapan Tuhan. Ya, belajar dari Simson. Saudara, ini efek kumulatif dosa. Simson itu berpikir dia bisa mengendalikan situasi, tenang aja, nanti bisa kok, walaupun berbeda keyakinan, bisa nanti, tenang, kan ada gue ini, tenang, gue bisa kendalikan situasi. Tetapi akhirnya dosa itu menjadi berkembang secara progresif. Bukan iman saja berkembang secara progresif, tapi ada juga dosa ya yang berkembang secara progresif dalam kehidupan Simson. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudari, dosa itu merusak, meruntuhkan bangunan kehidupan Simson sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Saudara, ada orang-orang berpikir bermedia sosial, nonton pornografi, sekali lihat gak apa-apalah, sekali-sekali. Sampai akhirnya sekali-sekali itu menjadi sekali tiap hari, menjadi kecanduan. Dari yang tadinya sekali lihat tidak apa-apalah, tidak apa-apalah. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai demikian. Gak apa-apalah utang. Awalnya beli sedikit, masih bisa tertanggulangi. Hutang lagi, bisa beli lagi. Hutang lagi. Dan akhirnya terjerat di dalam hutang. Karena gaya hidup. Ya, karena keinginan-keinginan yang salah. Saudara, berhutang sebenarnya gak masalah. Sebenarnya kalau dipakai untuk hal-hal ya tentunya yang produktif. Bahkan negara-negara saja berhutang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengembangkan negaranya. Kalau dipakai untuk hal yang produktif. Masalahnya hutang ya kebanyakan orang dilakukan karena gaya hidup. Ya Bapak Ibu Saudara, karena gaya hidup, karena konsumerisme, mau ini mau itu, keinginan mata semuanya pengen dipenuhi. Tiba-tiba pakai peleter Bapak Ibu Saudari, ternyata gaji tinggal masuk. Ya, jalan tol kayak kereta api cepat Jakarta Bandung. Push. Gak ada sisanya di rekening Pak. Karena apa? Karena hutang, awalnya beli sedikit demi sedikit. Tetapi lama-lama menjadi bukit. Sampai akhirnya dia bingung cara membayarnya gimana. Bapak Ibu hati-hati. Makanya saya sampaikan, jangan saudara seperti Simson berpikir bisa mengendalikan situasi. Tidak Pak. Ya. Jangan bermain-main dengan godaan-godaan dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga tadi kita diingatkan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara, Simson itu tidak tahu bahwa Tuhan itu telah meninggalkan dia. Di dalam Hakim 16 ayat 20. Ini frase tragis yang menunjukkan kebutaan spiritual dalam setiap kehidupan Simson. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti saudara bisa bandingkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17. Engkau tidak tahu bahwa engkau malang. Saudara, ini yang dialami Simson. Saudara, walaupun dia punya kekuatan, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia memiliki
atau mengalami kebutaan secara spiritual. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya rambut itu dipotong. Ya, karena si wanita itu kan, rambut itu dipotong. Dia pengen tahu rahasianya Simson ya. Son, apa sih Sim? Mau jawabnya apa ya? Mau manggilnya Ayang, Ayang. Apa sih kekuatanmu Ayang? Pertamanya nggak ngaku Simson. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ternyata Delila itu pintar untuk memanipulasi dalam setiap kehidupannya. Dan pada akhirnya rambut Simson dipotong. Saudara, ini lambang pelanggaran perjanjian. Bahwa kekuatannya sebenarnya bukan dari rambut, Pak, Bu. Kalau saudara berpikir kekuatan Simson itu dari rambut, salah. Saudara, kekuatan Simson itu bukan dari rambutnya, tetapi karena ada ikatan dengan Allah. Dia nazir daripada Tuhan. Dalam setiap kehidupannya, dia harusnya dikhususkan. Jadi kekuatannya dia sebenarnya dari Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kemurtatan progresif dalam setiap kehidupan Simson. Tuhan telah meninggalkan Simson setelah ia terus-menerus memberontak dalam setiap kehidupannya. Jadi hati-hati setiap pilihan-pilihan yang saudara ambil. Walaupun pilihan-pilihan itu kecil. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi hati-hati. Kalau saudara terus-menerus memberontak, saudara terus-menerus salah memakai setiap pilihan-pilihan itu, maka Bapak Ibu Saudari, setiap bangunan kita, ya, ketika saudara menggampangkan pilihan-pilihan itu, maka akan meruntuhkan setiap bangunan kehidupan kita semua. Bapak Ibu, jangan menjadi pelayan yang lupa diri. Jangan menjadi orang yang sibuk melayani tetapi tidak menjaga doa. Tidak merenungkan firman di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan menjadi orang percaya yang sombong, yang angkuh, yang mengandalkan kekayaan, mengandalkan pendidikan, mengandalkan gaji, mengandalkan warisan, tetapi hidupmu jauh daripada Tuhan. Jangan andalkan itu semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari kisah Simson yang mengandalkan kekuatannya secara fisik. Jangan kita juga mengandalkan kekayaan, background pendidikanmu mungkin sudah sampai S1, S2, S3, S-teler. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi hidup jauh daripada Tuhan. Buat apa Pak Bu? Jangan andalkan hal-hal demikian. Kalau kita mau belajar dari Simson, sehingga saudara tahu dalam setiap kehidupan saudara, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk merenungkan, supaya saudara tahu akhir yang tragis itu ternyata saudara Simson, setiap bangunan hidup yang dia bangun, Bapak Ibu Saudari, itu runtuh pada akhirnya. Bukan seketika, tapi runtuh pada akhirnya. Simson kehilangan matanya, Simson kehilangan kebebasannya, dan pada akhirnya dia kehilangan nyawa. Saudara, dosa tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Ingat baik-baik, upah dosa adalah maut. Kalau saudara bermain-main dengan dosa, hati-hati Pak Bu, dosa itu tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin akan kehilangan sesuatu dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi lebih baik saudara bertobat di awal, jangan di akhir dalam setiap hidup saudara. Sehingga bangunan hidupmu mulai saudara rapihkan kembali fondasi kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang ketiga. Dalam setiap kehidupan saudara-saudara tahu bahwa ada akhir yang tragis. Bangunan kehidupan yang Simson bangun ternyata runtuh. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Simson buta dan menjadi bahan hiburan, bahan tertawaan. Ini gambaran ironis. Dulu dia seorang pahlawan, sekarang menjadi tontonan. Wah, dulu dia pendeta yang diurapi, dulu dia seorang worship leader yang handal dan lain sebagainya. Tetapi karena skandal Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Bapak Ibu Saudari menjadi bahan tertawaan. Dulu dia seorang penyanyi yang hebat, kalau lagi memuji menyembah Tuhan, waduh urapannya wow gitu Bapak Ibu Saudari. Saya pernah menemukan penyanyi demikian soalnya. Jadi saya setel putar lagu dia, Bapak Ibu Saudari, bisa menangis waktu saya remaja dulu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari jatuh dalam skandal. Ya Saudari ini kasih oleh Tuhan.
Aduh, saya berpikir Bapak Ibu Saudari, ya itulah godaan si jahat. Dulu seorang pahlawan, dulu pahlawan iman, tetapi sekarang menjadi bahan tertawaan, sama seperti Simpson. Menjadi bahan hiburan, dan kematiannya Bapak Ibu Saudari, pada prosesnya, pada saat dia mau mati, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, memang ia membunuh lebih banyak Filistin saat mati daripada saat hidupnya. Saudara, ini akhir yang pahit. Meski ada pemulihan secara sebagian dalam kehidupan Simpson, tetapi ini Bapak Ibu Saudari, ini pemulihan atau akhir yang pahit dalam setiap kehidupan Simpson. Kenapa sih dia nggak bunuh orang-orang Filistin pada saat itu ketika dia sehat? Kenapa pada akhirnya? Padahal kan dia tahu sejak dia lahir dia menjadi orang yang dikhususkan oleh Allah. Kenapa kamu jadi fokus ke wanita, ke situ, ke sana, kemari? Sayang Simpson bertobatnya di akhir hidupnya. Sayang Pak Bu. Dan upah dosa adalah maut. Ingat baik-baik. Simpson itu menuai konsekuensi. Ya, konsekuensi alami dari pilihan-pilihan yang diambil. Jadi walaupun dia bertobat ada konsekuensi. Jadi hati-hati Pak Bu. Ya, seringkali dalam setiap kehidupan kita semua, pertobatan itu tidak menghilangkan konsekuensi dari pilihan yang saudara sudah ambil sebelum-sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Tetap akan ada konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan yang saudara ambil di masa lalu saudara. Sama seperti orang, ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, dia berhubungan intim dengan orang tanpa pernikahan. Lalu kemudian saudari punya janin dalam kandungan. Ya, itu konsekuensi daripada tindakan berhubungan biologis Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Konsekuensi alami. Karena kamu sudah mengambil pilihan-pilihan itu. Saudara, sama dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai kita terlambat menyadari. Banyak orang baru bertobat setelah kehilangan keluarga. Banyak orang baru bertobat setelah kehilangan kesehatan. Banyak orang bertobat setelah kehilangan reputasi, kekayaan dalam hidup mereka, jabatan dan lain sebagainya. Baru sadar mereka membutuhkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita terlambat dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai pada akhirnya bangunan hidup kita semua runtuh. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Simpson ini. Dan yang keempat, kita belajar pemulihan di tengah-tengah konsekuensi. Belajarlah dari kesalahan. Saudara, di akhir hidup Simpson, dia bertobat dan dia berseru kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28, bagaimana dia berseru kepada Tuhan untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan masih menggunakannya, tetapi kan konsekuensi dosanya tetap ada. Tuhan memang penuh dengan pengampunan, ya Pak Bu, dia penuh dengan pengampunan dalam setiap hidup saudara, dan dia mengampuni dosa saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus menuai apa yang kita tabur. Kenapa sih nggak dari dulu saja kita menabur yang baik walaupun kamu dilukai? Kenapa sih nggak dari dulu saja ketika kamu sehat diberkati? Saudara tetap menabur yang baik, karena saudara tahu akan ada tuaiannya dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan mengampuni, tetapi konsekuensi dosa tetap ada. Saudara, Simpson tetap harus menuai apa yang dia sudah tabur. Saudara juga sama, saudara pasti menuai apa yang saudara sudah tabur. Saudara, dulu saudara menabur kejahatan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, pasti ada trouble dalam setiap hidup saudara. Makanya Bapak Ibu Saudari, saya ingatkan, ayo belajarlah menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Apakah keputusan kita berdasarkan firman Tuhan atau keinginan daging? Kalau saudara melihat kembali kehidupan Simpson, jangan bermain-main dengan dosa. Sekalipun kita merasa kebal karena status rohani kita, ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang bisa kebal terhadap dosa. Jangan bermain-main di area itu Bapak Ibu Saudara. Saudara, hiduplah bertanggung jawab. Hiduplah bertanggung jawab dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara memiliki mentor, saudara-saudara temukanlah mentor-mentor yang membangun iman rohanimu. Yang mengingatkan saudara selalu ketika saudara mulai sembrono. Jangan gak punya mentor Pak Bu, diingetin sedikit. Oh, mentor itu menghakimi aku, dia mengadili aku. Ya, diingetin bilangnya dihakimi Pak Bu. Ya,
Ya namanya juga mentor, guru, dia mengingatkan kalau ada jalan-jalan yang salah, jangan ke sana nak, ke sini. Diluruskan kembali. Namanya juga mentor ya Bapak Ibu Saudari. Nah, Simpson Bapak Ibu Saudari ini adalah contoh tragis. Dia nggak punya mentor juga. Dia orang yang dipenuhi dengan potensi ilahi, tetapi menghancurkan hidupnya karena pilihan-pilihan sembrono. Janganlah kita membangun kehidupanmu di atas kompromi dan kedagingan. Karena suatu hari semuanya akan runtuh dan saudara akan menyesal. Maka pilihlah untuk hidup di dalam ketaatan. Pilihlah untuk hidup di dalam kekudusan. Pilihlah untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Mulai sekarang, jangan nanti. Bapak Ibu, hati-hatilah. Supaya jangan ada orang yang menjatuhkan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup setiap kebenaran ini pada kesempatan pagi hari ini. Supaya saudara dan saya merenungkan baik-baik setiap apa yang disampaikan. Jangan menggampangkan pilihan-pilihan hidupmu dalam setiap kehidupan saudara. Mulai hari ini jangan pernah menggampangkannya lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada di antara kita pada saat ini sedang bermain-main dengan dosa. Saudara berpikir, nanti aku juga bisa berubah. Nanti aku pasti juga bisa berubah. Tapi nanti. Ya Bapak Ibu Saudari. Nggak apa-apa lah nggak berdoa sebagai orang Kristen. Nggak apa-apa lah nggak beribadah sebagai orang Kristen. Nggak apa-apa. Hati-hati Pak Bu. Nanti juga bisa. Saudara pikir nanti itu masih ada di dalam setiap hidup saudara? Atau saudara mungkin kita mengandalkan karunia Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan juga menuntut kekudusan dalam setiap hidup saudara. Simpson mengingatkan kita, tidak ada orang yang jatuh dalam semalam. Kehancuran itu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita anggap remeh. Ya Bapak Ibu Saudari, pilihan-pilihan kecil yang saudara anggap remeh, menggampangkan. Kepahitan, sakit hati, ya, gak pernah berdoa dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu dalam hidup saudara. Ya, sakit itu datangnya gak langsung seketika. Saudara punya makanan yang salah, makan gula berlebihan, gak langsung sakit seketika Pak Bu. Umur 20 minum manis-manisan, ya Bapak Ibu Saudara. Nanti konsekuensinya di umur 40 baru tuh hadir diabetes dan lain sebagainya. Di umur 50, ya Bapak Ibu Saudari, baru kita mengalami stroke. Karena apa? Karena makanan-makanan yang kita olah, yang kita makan sejak masa muda kita semua. Setelah itu Bapak Ibu Saudari, kita ketika sudah jatuh sakit, kita minta doa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan. Kenapa sih gak dari umur 20-30 udah makan yang baik, makan yang sehat, sehingga nanti pada masa tuanya saudara gak sakit-sakitan. Sudah olahraga secara teratur dari masa muda. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Saya kaget ketika ada yang menyampaikan demikian. Orang yang merokok sama orang yang gak merokok masih bisa yang panjangan umur orang yang smoke itu Bapak Ibu Saudara. Umurnya masih bisa panjang dia kalau dia olahraga. Kalau si perokok itu olahraga Bapak Ibu Saudari, umurnya masih bisa lebih panjang yang ngerokok katanya. Ya Bapak Ibu Saudara, daripada orang yang gak pernah ngerokok tapi dia gak pernah olahraga. Wah, jadi saya pikir penting banget olahraga Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara dan saya mau panjang umur dalam setiap hidup saudara, mau saudara berenang, saudara mungkin jalan cepat, itu kan olahraga yang murah Bapak Ibu Saudari. Ya bersepeda, ya Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Kehancuran itu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita anggap remeh. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudari, sebelum terlambat Tuhan masih memberi kita kesempatan. Jika Simpson bisa berseru kepada Tuhan di detik terakhir hidupnya, saudara pun juga masih punya waktu. Tapi jangan sampai detik terakhir ya Pak Bu, jangan, saya bilangin jangan. Jangan sampai detik terakhir baru bertobat. Ya Tuhan tahulah pertobatan sejati sama yang tidak. Ya pertobatan yang maaf ya cuman takut mati, Tuhan juga tahu Pak Bu. Daripada saudara bertobatnya nanti di ujung saudara rencanakan, Tuhan udah bilang, kamu mau bertobat di ujung pas mati Bapak Ibu Saudara, dia juga tahu. Kamu sudah merencanakan pada waktu dulu kan,
Kamu bertobat tapi pada mau waktu mati saja. Dia juga tahu pertobatan yang sejati sama pura-pura. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, saya mengingatkan, memang Simpson punya detik-detik terakhir dalam setiap kehidupannya. Saudara pun juga punya pasif, punya waktu. Mungkin kalian telah kehilangan banyak hal karena pilihan-pilihan yang salah itu. Tetapi Tuhan masih bisa memulihkan. Amin. Tuhan masih bisa memulihkan saudara dan saya. Mari pagi ini kita berkomitmen. Tuhan, aku tidak mau hidup seperti Simpson. Penuh talenta, tetapi hancur karena dosa. Aku mau membangun kehidupanku Tuhan di atas dasar kebenaran-Mu. Jika kalian mau membuat keputusan itu, Bapak Ibu Saudari, cepat-cepatlah taruh tanganmu di dadamu. Dan biarkan ini menjadi momen di mana kalian berkata, aku memilih untuk hidup bagimu Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami menundukkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mengakui seringkali kami mengampangkan dosa. Menggampangkan setiap pilihan-pilihan yang kami ambil dalam hidup-Mu. Mengabaikan peringatan-peringatan-Mu. Dan berpikir bahwa kami bisa mengontrol segalanya dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan kami diingatkan, Engkau tahu di balik topeng kekuatan kami itu ada kehancuran yang mengintai dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau bertobat. Kami tidak mau seperti Simpson ya Tuhan, baru menyesal ketika semuanya telah hilang dalam hidupnya. Bapakku, aku berdoa, putuskanlah, pecahkanlah kebanggaan kami. Buka mata rohani kami semua dan tarik kami keluar dari jerat dosa sebelum terlambat ya Allahku. Bagi yang sudah terjatuh Tuhan, aku berdoa pulihkan jiwa mereka, pulihkan hidup mereka, pulihkan hati mereka. Bagi yang masih bermain-main dengan dosa, selamatkan ya Allah. Buat mereka sadar, tercelik mata rohani mereka. Dan bagi yang lelah karena konsekuensi kesalahan dalam setiap hidup mereka, kuatkanlah mereka selalu. Kuatkan mereka sehingga mereka dapat menanggung setiap konsekuensi itu tetap di dalam takut akan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dalam setiap kehidupan iman mereka. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menguatkan kami setiap waktu. Hamba-Mu serahkan hidup kami pada kesempatan saat ini. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus yang darahnya membersihkan kami dan kuasanya memulihkan kami. Hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin.